Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sebuah profil koperasi yang sudah ada di Ruteng, dan saya juga sudah menjadi salah satu anggota, dan saya juga adalah penasehat dari koperasi ini secara nasional. Itu saya menjadi salah satu penasehatnya. Nah, apa itu koperasi produsen mitra bira terpadu? Bagaimana saya sudah jelaskan di pertemuan 13 kemarin, koperasi produsen itu adalah koperasi yang mengumpulkan uang anggota, lalu uang anggota ini tidak dipinjamkan, tapi uang anggota dijadikan sebagai modal usaha koperasi. Nah, koperasi produsen membangun usaha-usaha di berbagai macam sektor, bisa sektor pendidikan, bisa sektor kesehatan, bisa sektor perdagangan, bisa sektor pertanian, bisa sektor kehutanan, dan sebagainya, tergantung dari rapat pengurus. Nah, ini koperasi produsen mitra bira terpadu adalah salah satu koperasi produsen yang bersifat nasional, keanggotaan dari Sabang sampai Merauke untuk segala macam latar belakang, ras, bahasa, suku, dan agama. Dan saya sebagai salah satu anggota dan juga sebagai salah satu penasihat. Visi dan misi koperasi produsen mitra bira terpadu, isinya menjadi koperasi produsen mitra bira terpadu sebagai wadah dan peluang bagi anggota-anggotanya untuk menciptakan penghasilan yang baik dan konsisten, serta membuka berbagai unit usaha potensial untuk kemakmuran anggota. Jadi fokusnya adalah kesejahteraan anggota. Visi ke depan itu adalah anggota-anggota koperasi itu menjadi sejahtera dari penghasilan yang diterima atau dicapai oleh usaha-usaha yang dibangun oleh koperasi. Apa yang visi ini dicapai dengan cara apa ya? Ada empat misi, ada 4 tanggung jawab, ada 4 tugas besar untuk mencapai visi kesejahteraan bagi semua anggota. Pertama, menyelenggarakan usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan. Usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan yang mendatangkan keuntungan, tentu saja mendatangkan keuntungan hasil usaha, karena kalau tidak untung ya tidak bisa sejahtera, harus ada untung untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota. Dan kalau anggotanya sejahtera ya ada kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Itu misi pertama, tugas tanggung jawab pertama untuk bisa mencapai visi. Yang kedua, mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki oleh koperasi. Potensi unggulan ya. Ada potensi unggulan koperasi produsen mitra bira terpadu, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan potensi-potensi anggota. Yang ketiga, memfasilitasi pendidikan usaha bagi anggota dan juga bagi masyarakat yang seperti yang sekarang ini ada usaha pendidikan atau edukasi koperasi, edukasi bisnis, edukasi manajemen, edukasi leadership, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh koperasi. Itu yang namanya sekolah koperasi, atau yang di koperasi kita ini namanya MyWin Academy, untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi. Jadi ada 4 hal yang dilakukan oleh koperasi produsen mitra bira terpadu, itu yaitu menghasilkan keuntungan dari usaha-usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, ada sektor keuangan, ada sektor produksi yang sejauh yang saya tahu itu adalah
produksi itu beras, produksi udang, ya. Ada produksi panel surya, itu ada produksi ini software. Software itu aplikasi-aplikasi komputer, website-website yang bisa dipesan oleh siapa saja untuk membuat website di organisasinya, di lembaganya, dan sebagainya. Dan koperasi ini menyiapkan jasa, menjual jasa. Jadi ada pemasaran produk dan juga ada pendidikan. Kita lihat legalitas ya, atau dasar hukum ya, koperasi produsen mitra wira terpadu. Jadi SK Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu, SK Menteri Koperasi nomor 014988/BH/M KUKM _2/9/2019. Jadi SK Menteri itu dikeluarkan pada bulan September 2019, 2 tahun yang lalu ya. Nomor induk koperasi 327307006085, izin operasionalnya bersifat nasional. Di daerah itu hanya bersifat pemberitahuan kepada Pemda setempat. Nah, izin operasinya nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kantor pusat Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu ada di Kompleks Komersial Apartemen Grand Asia Afrika, Blok K OA nomor 12, Kota Bandung. Lalu kalau mau cek itu di website Kemenkopnya di sini http://nik.depkop.go.id detail ASPX Koperasi ID. Nah, ini berikutnya itu adalah SK Menteri Koperasi. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Ini dari Kemenkumham ya, bukan dari Menteri Koperasi ya. Kemenkumham nomor 000/2021 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu. Jadi ini dari Kemenkumham, sedangkan SK Pembentukan Koperasi dari Kemenkop dan UKM. Ini pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Produsen, bahwa berdasarkan permohonan sekian-sekian, pertimbangan sebagaimana dapat A memutuskan menyetujui perubahan anggaran dasar koperasi yang berkedudukan di Kota Bandung karena telah sesuai dengan data format isian perubahan ditetapkan 3 Februari 2021. Sedangkan SK menterinya itu saya bisa tunjukkan sebentar ya. Struktur organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang 2592 ada rapat anggota, ada pengurus, ada pengawas yang mengawasi pengurus, ada manajer koperasi, ada anggota koperasi. Garis lurus itu garis komando, garis batas, garis putus-putus garis pengawasan. Garis yang dobel-dobel yang tebal itu garis pelayanan. Pengurus inti Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu, pengurus intinya Ketua Fransista Peter Tio, Wakil Ketua Noldironi Johnson Kambe, Sekretaris Pengurus Pusat itu Andreas Bayu Saputro,
Wakil Sekretaris Pengurus Pura Dave Robert Willy Umbo, Bendahara pengurus itu adalah Stefanus Ananto K. Pengawasnya ada tiga, ketuanya Hendro Puji Triyono, anggota pertama Kriswanto Wijaya, anggota 2 George Aryo Condro Sasongko. Jadi Gregorius Aryo Condro Sasongko. Itu mereka semua tinggal di Bandung, Jawa Barat. Ada yang di Cikarang, ada yang di Bandung. Yang pengurus-pengurus ini kebanyakan di Bandung. Yang pengawas ada yang di Jakarta, ada yang di Cikarang. Pak Hendro di Cikarang, Pak Aryo juga di Cikarang. Pak Frans Peter Tio di Bandung. Pak Noldi, Pak Andreas Baisa Putro, Pak Dave, Pak Stefanus itu ada di Bandung. Nah, koperasi ini punya pengacara atau konsultan legal. Namanya Marnaek Siagian SH. Lembaga hukum yang didirikan oleh Marnaek Siagian itu adalah law firm Marnaek Hasudungan Siagian dan Co. Profil usaha yang dilakukan oleh Koperasi Produsen Mitra Bira Terpadu. Usaha pendidikan dan pelatihan, ada anggota ya, pendidikan dan pelatihan anggota, pembuatan buku digital anggota itu yang melalui HP, kerjasama koperasi dengan pelaku usaha dan pelaku bisnis untuk mendatangkan keuntungan. Hal-hal yang dilakukan oleh koperasi ini antara lain jual beli udang faname, pengembangan budidaya udang faname, lokasinya di Rowo Biru, Banyuwangi, Jawa Timur. Jual beli beras, lokasinya di Klaten, Jawa Tengah. Kalau ada namanya restoran Jepang Fuku Akiba Cikarang, kerjasama dengan PT Akiba Boga Berkah, lokasi di Jalan Berkah Cikarang. Sudah ada buka di Bandung dan juga di Jakarta, tinggal dibuka di Ruteng. Itu restoran Fuku Akiba. Ada juga ya penjualan mie Indomie Maivin mie. Ada juga penjualan itu panel surya dan beberapa hal lain, terutama pelayanan software. Syarat dan ketentuan menjadi anggota Koperasi Produsen Mitra Bira Terpadu. Pertama, warga Indonesia, warga negara Indonesia, mengisi formulir pendaftaran, menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta peraturan khusus, menyetorkan simpanan awal minimal 1,4 juta. Ya, setiap anggota koperasi mendapat pemahaman tentang koperasi. Simpanan awal terdiri dari 1,4 juta, yaitu 100.000 simpanan pokok satu kali selama menjadi anggota, simpanan wajib 300.000 per tahun, simpanan sukarela 1 juta. Penarikan simpanan dapat dilakukan di hari kerja Senin sampai Jumat 1 kali 24 jam dengan nominal maksimal penarikan 100 juta setiap hari. Penarikan keuntungan dilakukan setiap hari. Jadi ada kolom di buku digital, buku anggota di HP atau di laptop. Kita bisa lihat nama kita, terus ada jumlah simpanan kita, lalu ada kolom dompet atau keuntungan. Yang keuntungan itu atau dompet itu bisa ditarik setiap hari. Lalu simpanan pokoknya yang 1,4 itu bisa ditarik juga setiap hari setelah disimpan selama 30 hari minimal. 30 hari pertama tidak bisa diambil, tapi 31 hari dan seterusnya bisa diambil kembali uangnya.
dan kita tidak menjadi anggota lagi kalau seluruh uang kita itu diambil oleh koperasi. Yang kedua, keanggotaan koperasi tidak bisa dipindah tangankan. 3. Simpanan dapat diambil setelah 30 hari. Anggota berhak mendapat keuntungan usaha dan juga sisa hasil usaha. Ada beberapa tempat yang kita bisa kontak, ya, di Bandung, Cikarang, Bogor, Yogyakarta, dan Ruteng, NTT. Lalu ada pusat pendidikan koperasi, Ruko Arkadia B21, Jalan Mataram, Cibatu, South Cikarang, Bekasi, West Jawa Barat, ya, di Bekasi, Cikarang. Ada 4 kantor cabang Mywin Edukasi, atau ya Mywin Academy, ya, 4 kantor cabang Mywin Academy di seluruh Indonesia untuk sementara. Pertama di Bandung, yang kedua di Bogor, yang ketiga di Yogyakarta, dan yang keempat di Ruteng. Baik, ada satu bahan khusus yang ingin saya berikan kepada kalian itu ini saya susun sendiri untuk kebutuhan anggota di Manggarai. Ya, ini SK Menteri Koperasi, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor sekian bulan September tahun 2019 tentang pengesahan Akte Pendirian Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu, menimbang memutuskan mengesahkan Badan Hukum Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu di Jalan Pangarang 30, Kecamatan Cibako, Lengkong, Kota Bandung. Karena telah sesuai dengan data isian BHK Kop Form 1 yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dan salinan akta nomor 26 tanggal 25 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Irma Rahmawati. Keputusan ini berlaku mulai ditetapkannya di Bandung 20 September 2019. Lalu ada surat keterangan Baris Krim Polri tentang Koperasi Produsen Mitra Wira, press release, ya. Koperasi Produsen Mitra Wira merupakan badan hukum koperasi yang sah dan legal serta tidak melakukan tindak pidana. Itu dikeluarkan. Lalu ini tadi yang saya bilang itu terdaftar di website Kemenkop. Ya, kita bisa kata kuncinya NIK Depkop.go.id. Muncul ini data, nama koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu, nomor 014 seterusnya dari 19, tanggal badan hukumnya itu 20 September 2019, alamatnya Grand Asia Afrika, KOA 12 Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, NIK, nomor induk koperasi sekian-sekian. Itu bisa dicari di website. Badan pengurus tadi saya sudah jelaskan, kantor-kantor tadi saya sudah jelaskan. KBT menyediakan buku anggota manual sebagai pegangan. KPMT sudah 100% bersifat digital. Semua data anggota dan transaksi anggota dapat diakses di aplikasi Mywin ID dan Mywinku ID. Penampilan Mywin ID-nya ini di HP, ini screenshot dari HP. 2 Februari 2020 produsen kantor di Ruteng
diresmikan oleh Bupati Manggarai, juga sudah melapor ke Dinas Koperasi Manggarai. Telah aktif menerima anggota bergabung dalam koperasi di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat. 21 September 2020 pengurus pusat menemui Bapak Gubernur melalui Dinas Koperasi Nusa Tenggara Timur. 22 September menemui Bapak Uskup Ruteng diwakili Romo Fikjen Kaduteng. 23 September bertemu anggota-anggota yang berada di Ruteng. Koperasi juga telah melakukan komunikasi intensif dengan Dinas Koperasi Manggarai dan Dinas Koperasi NTT. Oke. Simpanan minimal 1,4 ya. Sewaktu dapat ditambahkan dengan jumlah 1,4 atau kelipatan. Koperasi tidak mengumpulkan iuran bulanan atau dana lain selain anggota seperti nama di atas. Simpanan wajib tiap tahun 300 secara sistem di switch dari simpanan anggota yang ada dalam sistem. Tiap minggu ada bagi hasil, hari Sabtu siang ada bagi hasil 0,5% sampai 1% dari jumlah simpanan masing-masing anggota. Jadi rata-rata keuntungan per bulan antara 2,5 sampai 4% keuntungan per bulan tergantung dari hasil bersih unit-unit usaha koperasi. Koperasi memberikan bonus afiliasi 5% dari jumlah bagi hasil orang lain apabila berhasil mencari 3 orang anggota baru. Afiliasi 5% dari keuntungan orang lain ini setiap minggu didapat. Koperasi mengembangkan simpanan anggota pada unit-unit usaha real antara usaha produksi beras, usaha udang faname, unit usaha restoran dan kafe dan berbagai usaha lain di bidang ketahanan pangan. Koperasi menyiapkan sistem digital untuk mengumpulkan uang anggota, menyalurkannya ke perusahaan dalam komunitas koperasi, membagi hasil keuntungan tiap minggu kepada masing-masing anggota koperasi. Setiap anggota berhak memantau perkembangan simpanan anggotanya melalui situs koperasi Mitra Terpadu mitra.com MyWin ID dengan menggunakan username, password, dan PIN. Koperasi Mitra Terpadu juga dapat diketahui dan dipelajari melalui aplikasi media sosial Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Estimasi pertumbuhan simpanan anggota koperasi perkiraan angka 4% per bulan ya. Kadang dia 3%, kadang 2% per bulan. Jadi ini hanya prediksi kalau stabil di 4%, tapi dalam pengalaman jarang stabil. Kadang 4%, kadang 3, kadang 2. Kadang 4 lebih sedikit. Nah, kalau 4% stabil ya, simpanan 1,4 ya 12 tahun kurang lebih menjadi 100 juta. Ya, kita tidak simpan setiap tahun, itu satu kali saja simpan 1,4 lalu koperasi yang usahakan. Kalau 2,8 tempo 12 tahun kurang lebih ya prediksinya sih 200 juta, belum tentu sampai ke sana. Kalau simpan 4,2 selama 12 tahun ya prediksinya 300 dan seterusnya. Kalau kita simpan 14 juta selama 12 tahun, 14 juta itu akan berkembang menjadi 1M. Itu kalau 4% sebulan, tapi kenyataannya sepanjang saya 2 tahun menjadi anggota koperasi tidak selalu 4% ya. Kadang 3, kadang 2, sehingga prediksi ini tidak tidak mutlak. Simpan 25 juta, 800 sampai 1 juta per bulan, 50 juta 1,6 sampai 2, 75, 100 juta 3 sampai 4, 200 juta 6 sampai 8 1M, 25 sampai 30. Tapi ini juga tidak selalu stabil seperti ini setiap bulan. Itu bukan patokan tetap, tidak mutlak, melainkan berdasarkan rekam jejak yang pernah terjadi. Karena keuntungan bersih bulanan, unit-unit usaha koperasi berbeda dari waktu ke waktu.